Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebab banyak tuntutan mahasiswa yang sebenarnya mereka sendiri nggak tahu persis apa yang dia tuntut, apalagi kemudian itu merupakan pesanan, ya nggak boleh. Jadi jelas ya, saya ingin menegaskan apa yang sudah kita kuliahkan yang dulu, bahwa jangan sampai apa yang sudah menjadi kontrak sosial ya yang menyebabkan Indonesia ini bersatu itu jangan sampai diotak-atik. Kalau dilakukan perubahan dalam arti pelaksanaannya seperti Undang-Undang Dasar 45 boleh, itu pun tidak boleh berdasarkan suka-suka satu golongan, tapi harus berdasarkan musyawarah keseluruhan. Dulu kan MPR tuh yang ngerubah, tapi kalau sekarang ini kemudian mau dirubah lagi menjadi 3 kali jabatan tuh hanya dikehendaki oleh partai-partai tertentu, ya nggak bisa. Tapi kalau memang rakyat semuanya, MPR semuanya setuju, ya boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi, kalau stats fundamental normsnya, hukum dasarnya itu Pancasila, jangan sampai diotak-atik, karena itu nanti resikonya sangat besar, Indonesia bisa bubar lagi ya. Gitu. Oke, berarti kita bicara tentang konstitusi sebagai hukum dasar dari suatu negara, menjadi fondasi dari berdirinya suatu negara. Oke, kita sejenak melihat kepada sejarah deh. Ya, sebenarnya satu konstitusi itu dilihat dari sejarahnya gimana sih ya? Bagaimana suatu konstitusi itu bisa menjadi suatu kesepakatan atau kontrak sosial. Dan harus kita ketahui, ya mungkin Anda sendiri belum tahu, bahwa sebenarnya konstitusi tertulis atau undang-undang dasar tertulis yang pertama di dunia ini itu sudah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah yang membuat konstitusi pertama di dunia secara tertulis, dengan suatu konstitusi yang disebut sebagai Piagam Madinah ya. Kita tahu bahwa Rasulullah ketika berdakwah di Mekah itu kan selalu mengalami gangguan ya. Diintimidasi, bahkan pengikutnya banyak yang dibunuh, disiksa, diusir dari tempat dari tanah airnya ya, bahkan dikucilkan dan sebagainya, sehingga kemudian Rasulullah diperintahkan untuk melakukan hijrah ke daerah lain, yaitu hijrah ke suatu tempat yang pada waktu itu bernama Yastrib. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke sana diganti menjadi Madinah ya. Nah, sekarang kita tahu dulu bahwa di Yastrib itu yang kemudian berganti nama menjadi Madinah, sebelum kedatangan Rasulullah itu di sana juga banyak suku-suku bangsa Arab. Madinah itu atau Yastrib itu merupakan suatu kota yang sangat plural. Dilihat dari sukunya, juga dilihat dari keyakinan agamanya. Di sana itu ada suku-suku Arab, bangsa Arab, ada suku-suku Yahudi ya, berdiam di Yastrib itu. Agamanya juga ada agama Yahudi, ada agama pagan artinya penyembah berhala, ada juga orang Nasrani di sana. Jadi sana itu merupakan suatu kota yang majemuk, dan oleh sebab itu sering terjadi peperangan antara mereka sendiri ya. Saling bunuh, saling perang, saling mengalahkan, saling menindas, itu dulu begitu di Yastrib itu sebelum kedatangan Rasulullah. Dan ada 2 suku ya terbesar yang selalu perang, yaitu bernama suku atau kabilah Aus ya. Kemudian yang kedua adalah kabilah Khahraj ya. Mereka tuh senantiasa perang satu sama lain, dimana yang terbesar itu ada 4 kali perang yang terjadi antara mereka. Yang pertama adalah perang Sumir, di mana suku Aus menang mengalahkan suku Khahraj.
Kemudian yang kedua, perang terjadi lagi bernama Perang Ka'ab, di mana dalam Perang Ka'ab ini suku Kharaj yang keluar sebagai pemenang, suku Aus kalah. Yang ketiga, Perang Hatib, di mana untuk kedua kalinya Kharaj menang atas Aus. Tapi kemudian perang yang keempat atau Perang Bu'ats itu suku Kharaj menang atas Aus. Jadi mereka itu gonta-ganti aja saling menang. Nah, otomatis berarti di dalam situasi yang seperti itu tidak ada keamanan, kekacauan yang ada, pembunuhan yang ada, perampokan, perampasan. Jadi boleh dikatakan bahwa suku-suku bangsa ini hidup dalam keadaan yang tidak tentram, tidak aman, karena bahaya senantiasa mengitari mereka. Perang antar mereka itu bukan hanya suku antar ini suku itu, boleh dikatakan berganti-gantian perang, ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya mereka itu ingin hidup damai, cuma nggak ada kekuatan, tidak ada orang yang mampu menyatukan mereka. Tidak ada seorang yang memiliki power sehingga bisa membuat suku-suku itu menjadi berdamai, tidak ada. Baik dari suku-suku Aus maupun dari Kharaj itu boleh dikatakan selevel kekuatannya, sehingga mereka hanya bisa menang dalam perang, tetapi kemudian tidak mampu mempengaruhi, ya, tidak mampu mempengaruhi suku-suku yang ada di sana. Baru kemudian setelah Rasulullah berhijrah ke sana, Rasulullah lah yang kemudian mampu menjadi pemersatu. Oleh karena itulah maka untuk bisa menyatukan mereka, ya, Rasulullah membuat perjanjian dengan suku-suku itu, ya, dengan penduduk Madinah, baik dengan orang Nasrani maupun dengan orang Yahudi maupun dengan orang-orang Arab yang suku-suku kabilah-kabilah itu. Maka disepakatilah mereka membuat suatu kontrak sosial yang bernama Piagam Madinah, yaitu merupakan suatu kontrak sosial antara Rasulullah dengan penduduk Madinah di sana, ya. Isinya apa? Yang pertama, umat di Madinah, Yahudi, Nasrani, Arab dari berbagai suku itu dianggap setara. Tidak lihat latar belakang agama maupun rasnya, dianggap memiliki suatu kesetaraan, equality before the law, artinya memiliki kesetaraan di depan hukum. Tidak ada suku ini atau umat ini menjadi lebih utama, enggak, semuanya berhak, ya. Mereka memiliki kesetaraan atau egalitarianisme, memiliki hak yang sama. Yang kedua, disepakat juga oleh Rasulullah dan penduduk Madinah, yaitu kebebasan beragama bagi setiap penduduk Madinah. Karena dalam Islam sendiri kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi Rasulullah datang ke Madinah itu tidak memaksakan Islam menjadi agama negara di sana, tapi diberi kebebasan. Yang Yahudi tetap aja silakan Yahudi, yang Nasrani tetap aja Nasrani silakan, yang mau menyembah berhala ya silakan. Tapi Rasulullah menyampaikan dakwah tentang tauhid, bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, yaitu monoteis, satu Tuhan, yaitu Allah. Tapi yang mau nerima monggo, yang nggak mau nerima masa bodoh, terserah. Jadi orang Yahudi ya tetap aja dengan agamanya, orang Nasrani tetap dengan agamanya, orang yang menyembah berhala tetap tidak diperangi. Jadi kebebasan beragama bagi semua penduduk Madinah yang dianggap setara. Kesepakatan yang ketiga dari kontrak sosial dalam Piagam Madinah ini adalah perdamaian. Artinya semua suku yang ada wajib untuk menjaga perdamaian dalam kehidupan mereka di sana bersama-sama, dan ketika ada suku atau siapapun dari luar yang menyerang, maka semua itu harus bersatu untuk melawan, gitu. Jangan sampai nanti ada dari luar yang akan melakukan kejahatan terhadap semua penduduk Madinah. Nah,
Nah, inilah yang kemudian ditakuti oleh orang-orang Arab Mekah, ya, kafir Quraisy di Mekah, karena mereka kemudian tidak bisa lagi untuk intervensi ke Madinah untuk memusuhi Rasulullah. Kan mereka tetap nggak mau diem kan, mereka ngejar ke Madinah, ke Yastrib. Tapi gara-gara ada Piagam Madinah ini, semua penduduk Madinah bersatu dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, sehingga orang-orang kafir Quraisy Mekah jadi nggak bisa berkutik. Mereka dianggap sebagai interven, dianggap sebagai penjajah, dilawan bersama-sama. Jadi penduduk yang ada di Yastrib ini tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, bersatu melawan kafir Quraisy, ya. Oke. Hal yang keempat yang menjadi isi dari Piagam Madinah adalah toleransi dan pluralisme. Jadi artinya dalam rangka menguatkan kesatuan persatuan, maka suku yang besar atau Islam yang kemudian berkembang di Madinah itu tidak memaksakan kehendaknya kepada yang minoritas. Dan Rasulullah itu tidak sama sekali mendeklarasikan negara Islam Madinah, tidak. Tetapi memberi contoh, inilah yang diajarkan oleh Allah. Islam adalah seperti ini, toleransi, pluralisme, kebebasan, perdamaian. Itu yang dicontohkan. Tidak pernah dibuat label negara Islam Madinah, tidak. Ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah menghormati kemajemukan. Makanya kemudian kalau kita kemudian ribut ataupun menggaung-gaungkan khilafah, itu sebenarnya referensinya bukan dari Rasulullah. Referensi menjadi contohnya itu bukan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri tidak pernah membahas seperti itu. Nanti dalam kesempatan berikutnya akan kita coba urai dari mana ajaran khilafah itu, ya, yang inginkan bahwa seluruh negara di dunia bersatu, tapi kemudian seperti yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda, memaksakan kehendak dengan cara memerangi, memaksakan supaya Islam menjadi ini mereka. Ini tidak bisa seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Rasulullah di Madinah juga nggak pernah ngajarin seperti itu. Ya, Piagam Madinah yang kelima isinya adalah setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Artinya untuk setiap kesalahan siapapun juga itu kena hukum atau mereka kena denda. Ya, jadi tidak pernah ada keistimewaan. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwa andai kata anakku Fatimah yang mencuri, aku potong tangannya, aku yang potong tangannya. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi bukan karena pejabat, bukan karena pemimpin kemudian hak istimewa, mendapat keistimewaan, itu kan lain dengan yang ada di mana-mana negara. Kalau jadi pejabat, kalau jadi penggede, ya udahlah, melakukan kejahatan, melakukan korupsi dan sebagainya, aman-aman aja. Ya. Jadi jelas ya, bahwa berdasarkan Piagam Madinah kita tahu isinya itu sama sekali tidak ada pemaksaan agama, tidak ada eksploitasi dalam parhom, artinya eksplorasi manusia atas manusia, eksploitasi manusia atas manusia. Ya, semua diberi kesetaraan, diberi kebebasan, tapi semuanya saling bertanggung jawab, menjaga perdamaian, bersatu kompak. Kemudian mereka juga saling mentolerir satu sama lain dalam kemajemukan, tidak memaksakan kehendak, dan kemudian juga semua bertanggung jawab untuk menyelenggarakan semua operasional kemasyarakatan. Ya, dalam arti biaya-biaya penyelenggaraan negara ditanggung bersama, termasuk juga kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan, ya hukum yang berlaku. Ya, jadi tidak ada keistimewaan kalau pejabat kemudian lolos, tidak gitu. Ya, jadi itu Piagam Madinah. Nah, kalau kita lihat Piagam Madinah ini dibuat oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi atau pada tahun 1 Hijriah. Ya, jadi ini merupakan suatu konstitusi tertulis pertama di dunia sebelum
negara-negara barat kemudian mencetuskan konstitusi-konstitusi mereka yang kemudian kita jadikan sebagai referensi, seperti di Inggris dengan nama Magna Carta, ataupun di Amerika Serikat dengan nama Declaration of Independence. Itu Magna Carta di Inggris pada tahun 1612, artinya 1000 tahun setelah Rasulullah mencanangkan Piagam Madinah. Apalagi kemudian Declaration of Independence dari Amerika tahun 1776, ya berarti 1100 tahun setelah Rasulullah mencanangkan Piagam Madinah, ya. Dan ini sangat mungkin Anda sendiri sebagai mahasiswa muslim belum tahu ini, ya. Bahkan mungkin belum pernah mendengar bahwa Piagam Madinah itu adalah merupakan undang-undang dasar tertulis pertama di dunia sebelum negara-negara barat yang mengaku modern itu sudah membuat suatu konstitusi tertulis. Kalau kita lihat juga isinya, misalnya Magna Carta. Magna Carta itu sebenarnya suatu konstitusi yang hanya terjadi oleh karena Raja John pada waktu itu berkuasa secara sewenang-wenang, kemudian menindas rakyat, memungut pajak yang besar kepada para bangsawan, sehingga para bangsawan kemudian menekan supaya Raja John itu dibatasi kekuasaannya, jangan semaunya sendiri, jangan memungut pajak semaunya sendiri, jangan menindas semaunya sendiri. Akhirnya Raja John karena desakan para baron itu para bangsawan penguasa tanah itu begitu kuat, para baron itu bersatu kompak menekan raja. Akhirnya raja sepakat juga terhadap tuntutan tersebut. Maka keluarlah perjanjian kontrak sosial antara raja dengan para bangsawan, tapi berarti tidak melibatkan rakyat kecil. Berbeda dengan Piagam Madinah, ya. Berbeda juga dengan Piagam Jakarta kita, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila Undang-Undang 45. Jadi Magna Carta ini hanya antara raja dengan para baron, para bangsawan. Kita lihat isinya. 1, raja dan keturunannya akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. Nah, jadi di sana itu ada segitiga atau berantem tuh, gereja dengan bangsawan dengan raja. Jadi segitiga ini senantiasa memperebutkan kekuasaan, dan yang jadi korban adalah rakyat jelata, ya. Yang kedua, raja akan memberikan segala hak-hak rakyatnya, karena rakyat tadi sebelum ada Magna Carta ini dieksploitasi. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak rakyat. Nah, jadi pajak tuh nggak seenaknya sendiri. Yang keempat, seorang tidak dapat dituntut tanpa ada bukti yang sah, ya. Jadi tidak sewenang-wenang, ya. Kemudian yang kelima, seorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah. Itu kan seorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah. Ya berarti kalau budak boleh dong ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa ada bukti, boleh dong. Berarti kan masih ada diskriminasi, ya. Sementara kalau dalam Piagam Madinah egaliter, nggak ada itu perbudakan, nggak ada lagi yang satu ditingkatkan, yang lain direndahkan, tidak. Kalau di Magna Carta ini tahun 1600, artinya 1000 tahun kemudian dicetuskan di Inggris, itu masih menyatakan bahwa seorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah. Nah, itu berarti kan kalau yang budak ya boleh dong. Ini kan yang bukan budak, berarti masih ada dong perbudakan, berarti masih diakui ada perbudakan, ya. Kemudian yang keenam, jika rakyatnya terlanjur ditahan, maka raja akan mengoreksi kesalahan. Ya artinya kalau ada salah tangkap, ya raja akan mengoreksi, ya. Yang ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedelapan, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan politik dan hukum. Jadi nomor 1 adalah hak asasi manusia. Ini menjadi cikal bakal dari liberalisme, individualisme. Karena hak perorangan kemudian mulai ditinggikan. Ya, sementara kalau dalam Piagam Madinah itu hak manusia diakui, tapi tidak boleh
melanggar hak masyarakat secara keseluruhan, makna carta ya. Terus kemudian bagaimana dengan Amerika? Ya, Amerika kan dianggap sebagai negara negara besar, negara adidaya yang menjadi contoh ya. Contohnya yang tertuang dalam konstitusi mereka itu Declaration of Independence, yaitu deklarasi kemerdekaan mereka, di mana dalam deklarasi tersebut satu isinya adalah menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan. Jadi orang dihormati hak hidup, dan pada waktu itu ya, kenapa Amerika menyatakan kemerdekaan? Karena mereka sendiri kan dijajah oleh Inggris awalnya. Amerika itu adalah jajahan Inggris, maka kemudian terjadilah perang kemerdekaan dan mereka kemudian menyatakan proklamasi. Kalau kita proklamasi, mereka menyebutnya sebagai deklarasi kemerdekaan. Yang kedua, isi dari deklarasi itu adalah mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika. Jadi karena mereka dijajah, yang kedua isi deklarasi adalah ya mungkin sama dengan kita bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, deklarasi independensi ini adalah mengembangkan liberalisme. Nah, disinilah mulai liberalisme, kapitalisme mulai merajalela, nasionalisme dan humanisme. Jadi hak-hak individu didewa-dewakan. Yang keempat ya, deklarasi of independence ini adalah menjaga dan menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini juga ini yang namanya Amerika itu sudah menyatakan diri atau menstate dirinya sebagai polisi dunia. Ya. Kan deklarasinya itu berlaku untuk Amerika sendiri saja seharusnya, tapi dia mencantumkan menciptakan perdamaian dunia. Berarti menciptakan ya berarti kan harus menjadi pelaksana, menjadi polisinya, menjaga dan menciptakan perdamaian, berarti kan menjadi polisinya. Indonesia kan hanya menganggap bahwa akan ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, gitu kan kalau Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia. Jadi bukan kita yang sok jagoan kemudian mendefinisikan itu perdamaian dunia lalu kemudian kita yang menjadi polisinya, tidak, tetapi kita hanya ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Makanya Indonesia ikut serta di PBB, Indonesia ikut serta di berbagai organisasi internasional dalam rangka menjaga perdamaian dunia, tapi bukan menjadi polisinya. Kalau Amerika memang dari tahun 1776 ini udah men-state dirinya sebagai penjaga dan pencipta perdamaian dunia. Makanya mereka itu arogan, mereka itu berusaha untuk ikut campur di urusan dalam negeri di negara manapun karena mereka merasa menjadi penjaga dan pencipta perdamaian dunia. Yang kelima dari deklarasi kemerdekaan Amerika ini adalah menyerukan perjuangan kemerdekaan bagi sesama manusia. 1776 omong kosong, buktinya Amerika itu menjajah di sana sini. Nah, jadi apa yang mereka deklarasikan tapi kemudian mereka langgar sendiri. Banyak sampai sekarang pun Amerika walaupun bukan menjajah secara langsung, tapi kan dunia ini ya, makanya kemudian Rusia itu kan menyerang Ukraina kan sebagai protes terhadap hegemoni dari Amerika ya, yang sok ngatur dunia sendirian. Makanya Rusia sebagai musuh bebuyutannya dari zaman Perang Dingin ya kan nggak mau kalau Amerika ngejago sendiri istilahnya. Maka kemudian pun dia bergebrak, dalam arti dia serang ini Ukraina sebagai suatu warning bahwa Anda jangan sendirian, saya masih ada ini. Walaupun bukan komunisme lagi, tetapi bukan hanya ente yang berkuasa, dalam arti jangan sok petantang-petenteng menjadi preman di seluruh wilayah dunia. Di tempat saya nggak bisa. Ya Putin berani menyerukan begitu. Ya ini walaupun bukan eranya Perang Dingin, tapi kan yang namanya Amerika di mana-mana, Indonesia ini kan ikut campur terus Amerika. Banyak lagi ceritanya tentang hegemoni Amerika ini di mana-mana ya. Nanti akan kita bahas dalam kuliah-kuliah berikutnya. Yang jelas kita sudah melakukan perbandingan antara kita punya konstitusi
dengan Piagam Madinah, dengan Magna Carta di Inggris, dengan Declaration of Independence di Amerika. Tinggal kita bisa lihat perbandingannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu secara hakikat, secara makna itu lebih dekat kemana? Apa lebih dekat isinya ke Piagam Madinah, atau lebih dekat ke Magna Carta, atau kepada konstitusinya Amerika? Ya, ini penting untuk kita memahami sebagai suatu subjek yang harus Anda pahami dalam rangka kuliah pendidikan kewarganegaraan, ya, sehingga sebagai umat Islam, ya, kita mengetahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu sudah memberi contoh jauh sebelum Inggris dan Amerika ya menjadi seolah-olah panutan dalam hal hukum, padahal Nabi Muhammad itu udah duluan, dan bahkan intinya juga beda jauh, ya, karena yang diinginkan oleh Rasulullah kesetaraan, sama dengan di Indonesia, ya. Islam di Madinah ya menjadi contoh, menjadi akhlakul karimah. Di Indonesia ya kita menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar dari negara, ya. Kemudian ada kemanusiaan, ada persatuan, kemudian ada musyawarah, ada keadilan sosial. Nah, itu semuanya sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah pembentukan konstitusi kita, itu kita sudah mempelajari, menjadikan referensi utamanya adalah Piagam Madinah ini. Walaupun isi dari Magna Carta maupun Declaration of Independence ini tetap kita jadikan referensi, tetapi karena boleh dikatakan kontennya itu beda, ya maka kita lebih mirip ke Piagam Madinah. Oke, jadi kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.